Ketika itu ada orang yang bisa dikatakan hidup sederhana, rumahnya pun hanya bisa untuk berteduh, dan dia bekerja sebagai buruh harian lepas. Suatu hari ternyata ada musibah, rumahnya kena banjir, peralatannya rusak, dan ternyata dia masih bisa bersyukur karena dia mengatakan, saya selamat, istri saya selamat, anak-anaknya selamat. Maka di sini kita coba bahas dan belajar bagaimana menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Ini hebat sekali, padahal sifat manusia sebenarnya itu sering sekali kita melupakan nikmat. Dan sering sekali kita banyak mengeluh tentang kesusahan, tapi ada hamba-hamba Allah yang luar biasa bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika diberikan nikmat, tentu bersyukur, dan ketika diuji pun masih sempat dia bersyukur, mengingat bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di Quran Surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka hebat sekali bagi seorang atau hamba Allah yang sudah bisa bersyukur, dan setiap situasi apapun dia pasti bisa melewatinya. Dan terlebih lagi bagi orang yang beriman, situasi apapun itu menjadi kebaikan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mengagumkan perkara seorang mukmin dalam urusan yang baik, maka dia bersyukur, dan ketika dia kesusahan, maka dia bersabar. Maka tetap kebaikan dalam kondisi susah ataupun senang. Maka dengan bersyukur ini, bagaimana kita ini mengakui bahwa semua nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana yang menjadikan hebat itu adalah syukur dan sabar. Ini adalah dua sayap yang bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sayap syukur, satu sayapnya adalah sabar. Itu diumpamakan. Lalu kalau kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir, di sini bagaimana memberikan pendapat bahwa syukur itu mencakup urusan hati, meyakini bahwa nikmat ini dari Allah, lisan memujinya minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, dan anggota badannya, tubuhnya dipakai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Imam Al-Ghazali memberikan pendapat bahwa orang yang bersyukur saat lapang itu biasa, tapi bersyukur saat sempit itu bisa menjadi kekasih Allah. Memang ketika bersyukur saat diberikan nikmat mungkin itu biasa, tapi ketika bersyukur saat sempit, saat susah, saat diuji, ternyata itu bisa menjadi jalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana fenomena sekarang, sering sekali kita tidak bersyukur dengan mungkin membandingkan dengan orang lain. Lihat di media sosial, atau merasa mungkin gaji yang sangat kecil tidak cukup karena melihat orang lain yang lebih besar, sehingga tambah sulit, tambah sempit, tambah tidak bahagia. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW pernah bagaimana tidur hanya beralaskan tikar yang bisa dikatakan kasar ya. Lalu sahabat melihatnya, di sana sahabat menangis karena melihat baginda Nabi Muhammad SAW tidur dengan alas yang seadanya ketika itu. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kebahagiaannya bukan di dunia, tapi dimensinya adalah kebahagiaan akhirat. Walaupun Rasulullah SAW dengan tikar seadanya, tapi itu bukan tujuannya untuk bagaimana bermegah-megahan. Masya Allah.
Bahkan Abu Hurairah pernah berhari-hari hanya memakan kurma, tetapi masih mengucapkan Alhamdulillah. Jadi Abu Hurairah termasuk yang sering berada di masjid, ya, di sana menjadi ahli bagaimana dalam meriwayatkan hadis. Jarang sekali untuk menemukan makan, dan bahkan mungkin ada makannya hanya kurma ketika itu, tapi senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Maka kita mudah-mudahan rasa sehat ini, waktu luang, kita gunakan untuk ibadah, untuk melakukan dakwah, untuk membantu orang, dan banyak sekali mungkin aktivitas lainnya. Dan jikalau juga hari ini mungkin di antara kita yang sedang sakit atau diuji, maka mudah-mudahan menjadi introspeksi, mudah-mudahan menjadi istighfar, dan menjadi kesabaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa berbagi, mungkin saat lapang ataupun saat sempit, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melatih bersyukur dalam segala situasi. Dengan minimal bagaimana mengucapkan Alhamdulillah, dengan minimal bagaimana kita bisa berdoa dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada intinya syukur adalah kunci bertambahnya nikmat dan ketenangan hati. Bersyukur di lapang itu baik, tapi bersyukur di saat sempit itu istimewa. Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah untuk bahagia. Syukur bukan hanya ucapan, tapi kesadaran hati dan perbuatan yang nyata. Dan Alhamdulillah, kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Bunda memiliki inspirasi seputar kali ini, boleh ditulis di kolom komentar, dan jika suka bisa di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.